Shalom Sobat Muda, jumpa kembali dalam program Giving My Best bersama dengan saya, Pastor Fanny Paendong. Judul hari ini adalah No Excuse. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru ini. Kami mengucap syukur dalam masa muda kami ini. Engkau banyak sekali memperlengkapi kami, supaya kami menjadi orang-orang muda-Mu ya Tuhan, yang dipersiapkan sejak dini untuk dipakai oleh Engkau menjadi alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang Tuhan kasihi, menjadi sebuah pertanyaan di awal hari ini buat kita adalah, apakah yang menjadi alasan untuk saya dan teman-teman menolak perintah-perintah dan panggilan Tuhan dalam hidup kita? Tentunya saya percaya teman-teman punya segudang alasan untuk tidak melakukan perintah bahkan panggilan Tuhan yang sudah sebenarnya jauh-jauh hari kita mendapatkannya. Apa reasonnya? Apa alasannya? Mungkin beberapa kita mengatakan bahwa saya belum siap, saya masih mau melakukan ini dan itu, saya tidak mau dianggap sok rohani, saya tidak mau dianggap sebagai seseorang yang radikal for Christ. Ataupun mungkin kita punya alasan yang lain. Siapa saya? Karena saya berasal dari keluarga yang tidak mampu, keluarga yang dapat dikatakan papa dan mama pun mungkin tidak tamat sekolah. Lalu kenapa Tuhan memanggil saya untuk menjadi seorang pelayan atau hamba Tuhan? Dan banyak alasan-alasan lain yang mungkin menjadi sebuah dasar hingga hari ini kita tidak meresponi panggilan dan perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Mari kita belajar dari seorang tokoh Alkitab di dalam Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai dengan 12. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya. Ini Tuhan berfirman kepada Musa tentunya. Apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Jadi teman-teman, ketika Tuhan berfirman kepada Musa, memanggil Musa, Musa itu dalam kesehariannya memang dia tidak lepas dari tongkat yang biasa dia gunakan dalam rutinitas hidupnya. Selanjutnya, firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu, tongkat Musa, menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Ketika Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan tongkatnya, ternyata tongkatnya berubah menjadi ular. Dan Tuhan menyuruh Musa untuk mengambil tongkat itu kembali. Dalam ayat selanjutnya dikatakan, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah berfirman
Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Nah, ini adalah tanda yang kedua yang Tuhan Allah nyatakan kepada Musa, supaya Musa menjadi percaya dan menjadi berani dalam panggilan Allah terhadap dirinya. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Jadi Allah memperlengkapi Musa dengan kedua tanda ini untuk berhadapan dengan Firaun. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Nah, ini alasannya daripada Musa terhadap panggilan Tuhan Allah kepada dirinya untuk berhadapan dengan Firaun. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Sungguh, ketika Tuhan Allah melihat dan mendengar apa yang dikatakan oleh Musa, Tuhan Allah meyakini kembali Musa. Siapa yang membuat lidah manusia? Tuhan tentunya. Dikatakan Tuhan juga akan menyertai lidahnya Musa dan mengajari bagaimana apa yang harus dikatakan oleh Musa. Sobat muda, dengar baik-baik. Tuhan bukan saja memanggil kita, saya dan teman-teman, tapi Tuhan juga akan mengajarkannya serta memperlengkapinya. Tuhan punya banyak cara untuk mengajarkan kita, memperlengkapi kita. Saat ini konteksnya kalau teman-teman masih dalam studi di sekolah ataupun di kampus, Tuhan sedang memperlengkapi kita dengan kecerdasan, dengan kompetensi, dengan pengetahuan yang kita dapatkan. Namun, bukan saja melalui pendidikan formal kita diperlengkapi oleh Tuhan.
Tapi kita juga diperlengkapi dengan pendidikan non formal. Lewat pengalaman hidup kita, lewat masalah yang kita hadapi, lewat didikan di tengah-tengah keluarga kita, orang tua kita, bahkan di tengah-tengah komunitas yang baik, komunitas yang benar, komunitas sebagai orang-orang percaya. Tuhan sedang memperlengkapi kita, meyakinkan kita lewat orang-orang sekitar kita bahwa ada rancangan Tuhan, ada panggilan Tuhan yang Tuhan ingin kita responi sejak saat ini. No excuse. Tidak ada alasan sebenarnya untuk kita menolak panggilan Tuhan. Siapakah kita yang berani mendikte Tuhan ketika memanggil dan memberikan perintah kepada kita? Ketika Musa dipanggil oleh Allah, teman-teman pasti tahu yang Musa katakan, jangan aku berat lidah, tapi pakailah abangku Harun, karena dia lebih cakap berbicara, dia lebih daripada diriku. Namun pilihan Allah tidak pernah salah. Dengar baik-baik, pilihan Allah tidak pernah salah untuk memanggil dan memilih saya beserta dengan teman-teman untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Karena Tuhan tempatkan kita saat ini di marketplace, ada tujuan ilahi, divine calling. Amin. Maukah teman-teman bersama dengan saya belajar untuk hidup dalam didikannya Tuhan, panggilannya Tuhan? Tidak ada alasan untuk kita menolak perintah dan panggilannya. So, artinya jangan keraskan hatimu. Buka hatimu untuk dibentuk oleh Tuhan Allah. Kita ini seperti tanah liat, Tuhan sebagai penjunan kita. Kalau masih ada yang Tuhan lihat seperti hal-hal yang memang harus dibentuk, ditempa, jangan nyerah. Beri hidup kita, berjalanlah dalam kehendak dan panggilan Tuhan. Hati yang rendah itu yang Tuhan cari. Hati yang remuk itu yang Tuhan balut. Mari teman-teman, saya pun sebenarnya punya sebuah alasan kuat untuk menolak panggilan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan kejar saya terus teman-teman. Dan akhirnya cita-cita saya untuk menjadi seorang atlet sepak bola itu harus berhenti. Kenapa? Karena Tuhan punya panggilan dalam diri saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pengajar, menjadi seorang leader di tengah-tengah komunitas, bahkan di tengah-tengah panggilan gerejawi yang Tuhan berikan kepada saya. Saya juga yakin dan percaya teman-teman pasti ada panggilan Tuhan dalam pribadi teman-teman. Panggilan kita berbeda-beda. Tidak harus menjadi seorang pendeta atau hamba Tuhan. Kalau engkau dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang guru, jadilah guru yang memiliki hati hamba Tuhan. Kalau engkau dipanggil menjadi seorang atlet, jadilah seorang atlet yang memiliki hati sebagai hamba Tuhan. Kalau engkau dipanggil menjadi seorang bisnismen atau menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang artis, jadilah dan milikilah hati sebagai hamba Tuhan. Amin teman-teman. Tetap giatlah dalam panggilan Tuhan. No excuse. Tidak ada alasan untuk kita tidak hidup di dalam panggilan dan rancangan Tuhan yang mulia itu. Izinkan saya berdoa buat teman-teman dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang singkat yang kami dapatkan hari ini. Kami tahu kami penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Ada begitu banyak alasan untuk kami menolak perintah dan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kuduskan hidup kami, kuduskan masa muda kami, supaya Engkau dapati kami Tuhan
terus Tuhan dibentuk, diperlengkapi lewat banyak cara Tuhan mengajar dan mendidik kami. Lewat orang tua kami, lewat kakak-kakak pembina rohani kami di gereja, lewat komunitas yang sehat yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, pakai teman-temanku ini dimanapun mereka berada untuk menjadi alat Tuhan, menjadi hamba Tuhan sesuai dengan perintah panggilan Tuhan di marketplace masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari teman-teman angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cintanya lewat putranya yang tunggal Yesus Kristus, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita bersama-sama. Yang terima berkat Tuhan dan siap jadi berkat, katakan amin, amin. Silakan teman-teman bagikan firman Tuhan ini sehingga banyak orang-orang muda yang diperlengkapi dan dipersiapkan untuk memenuhi panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.